Halo rekan-rekan, video kali ini adalah bagian dari materi pokok 1 sub materi 1 tentang catatan hasil otoskopi. Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pembuatan impresi telinga yaitu 1. Serumen yang kering dan berlebihan di liang telinga. Serumen atau yang sering disebut kotoran telinga adalah zat alami yang diproduksi oleh kelenjar di dalam liang telinga. Serumen berfungsi sebagai pelindung alami untuk melumasi dan menjaga kelembapan saluran telinga, serta melindungi telinga dari debu, kotoran, dan partikel asing lainnya. Namun, jika produksi serumen berlebihan atau terlalu kering, hal ini dapat menyebabkan penumpukan yang menyumbat saluran telinga. Serumen yang kering dan berlebihan seringkali menyebabkan gejala seperti rasa penuh di telinga, gangguan pendengaran, rasa tidak nyaman, atau gatal. Dalam beberapa kasus, penumpukan serumen yang tidak diatasi dapat menyebabkan rasa sakit, infeksi, atau bahkan tinnitus atau denging di telinga. Penggunaan alat seperti cotton bud justru sering memperparah masalah ini karena bukannya membersihkan, cotton bud malah dapat mendorong serumen lebih dalam ke dalam saluran telinga. Untuk menangani serumen yang berlebihan, seringkali dibutuhkan pembersihan oleh tenaga medis dengan metode irigasi telinga atau menggunakan alat khusus yang disebut cerumenolitik. Ada juga tetes telinga yang dapat melunakkan serumen sehingga lebih mudah dikeluarkan. Namun, membersihkan telinga secara mandiri tanpa petunjuk dokter dapat berisiko, terutama jika ada infeksi atau kerusakan pada telinga. 2. Otitis media eksterna. Otitis media eksterna atau dikenal sebagai swimmer's ear adalah infeksi atau peradangan yang terjadi di saluran telinga luar. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh bakteri atau jamur yang berkembang biak akibat kelembapan berlebihan di dalam saluran telinga. Perenang seringkali mengalami kondisi ini karena air yang tertinggal di telinga menciptakan lingkungan lembab yang ideal bagi pertumbuhan mikroorganisme. Namun, tidak hanya perenang yang bisa terkena, orang yang sering mandi atau tinggal di lingkungan dengan kelembapan tinggi juga rentan terkena otitis media eksterna. Gejala yang muncul meliputi nyeri pada telinga, terutama saat menarik atau menyentuh daun telinga, rasa gatal yang intens di dalam telinga, keluarnya cairan, seringkali berwarna bening atau kuning, dan dalam kasus yang lebih parah, pembengkakan pada saluran telinga hingga menyebabkan gangguan pendengaran. Jika dibiarkan, infeksi ini dapat menyebar dan menyebabkan komplikasi yang lebih serius, termasuk selulitis pada jaringan di sekitar telinga. Pengobatan otitis media eksterna biasanya melibatkan penggunaan obat tetes telinga yang mengandung antibiotik atau anti jamur. Obat tetes ini dirancang untuk membunuh mikroorganisme penyebab infeksi dan meredakan peradangan. Penting juga untuk menjaga telinga tetap kering selama masa pengobatan, misalnya dengan menghindari berenang atau menggunakan penutup telinga saat mandi. 3. Otitis media efusi. Otitis media efusi adalah kondisi di mana terdapat cairan di dalam telinga tengah tanpa adanya tanda-tanda infeksi akut. Kondisi ini sering terjadi setelah seseorang mengalami infeksi telinga akut, di mana cairan tetap berada di dalam telinga tengah meskipun infeksi sudah sembuh. Otitis media efusi lebih umum pada anak-anak, namun orang dewasa juga dapat mengalaminya. Gejala utama dari otitis media efusi adalah gangguan pendengaran ringan hingga sedang, terutama karena cairan yang menumpuk di belakang gendang telinga dapat menghalangi transmisi suara. Pada anak-anak, kondisi ini bisa menyebabkan keterlambatan dalam perkembangan bicara atau kesulitan dalam berkomunikasi karena penurunan kemampuan mendengar. Namun, kondisi ini biasanya tidak menimbulkan rasa sakit atau demam karena tidak ada infeksi aktif. Pengobatan otitis media efusi biasanya tidak memerlukan antibiotik kecuali jika ada tanda-tanda infeksi. Sebagian besar kasus akan sembuh dengan sendirinya seiring waktu.
Meskipun dalam beberapa kasus cairan dapat bertahan selama berbulan-bulan. Jika cairan tidak kunjung hilang dan menyebabkan gangguan pendengaran yang signifikan, dokter mungkin akan merekomendasikan tindakan seperti pemasangan tabung ventilasi atau grommet untuk membantu mengeluarkan cairan dan mencegah penumpukan lebih lanjut. 4. Otitis media supuratif kronis. Otitis media supuratif kronis adalah infeksi kronis pada telinga tengah yang disertai dengan keluarnya cairan bernanah atau pus dari telinga, biasanya akibat perforasi atau robekan pada gendang telinga. Kondisi ini dapat terjadi setelah infeksi akut yang tidak diobati dengan baik atau setelah trauma pada telinga. Infeksi ini seringkali menyebabkan penurunan pendengaran yang signifikan karena peradangan kronis dan kerusakan pada struktur telinga tengah. Gejala utama dari otitis media supuratif kronis meliputi keluarnya cairan yang berbau tidak sedap dari telinga, gangguan pendengaran, dan dalam beberapa kasus, nyeri ringan. Cairan yang keluar bisa terus-menerus atau muncul secara berkala. Jika tidak ditangani, infeksi ini dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada struktur telinga, termasuk tulang-tulang pendengaran, dan bahkan menyebar ke bagian lain dari kepala atau leher. Pengobatan otitis media supuratif kronis melibatkan pembersihan telinga secara teratur dan penggunaan obat tetes telinga yang mengandung antibiotik. Dalam kasus yang lebih parah, tindakan bedah seperti timpanoplasti mungkin diperlukan untuk memperbaiki perforasi pada gendang telinga dan mengembalikan fungsi pendengaran. Penanganan dini sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih serius, seperti abses atau infeksi yang menyebar ke tulang mastoid. Setelah mengetahui hambatan-hambatan dalam pembuatan impresi telinga, kita akan lanjut membahas tips otoskopi yang penting untuk dipahami agar pemeriksaan telinga dapat dilakukan dengan aman dan efektif. Jangan lewatkan ya. Tips penting untuk otoskopi. 1. Bagian dari liang telinga luar, yaitu tulang lunak yang berada di tengah menuju ke tulang temporal, adalah bagian yang sangat peka. Hati-hati dalam memasukkan spekulum agar tidak menyentuh bagian ini. 2. Batas antara tulang rawan dan bagian tulang pada liang telinga luar berbeda pada anak dan dewasa. 3. Untuk meluruskan liang telinga pada dewasa, tariklah daun telinga ke atas belakang. 4. Untuk meluruskan liang telinga pada anak, tarik daun telinga ke bawah. Rekan-rekan audiologis, kesimpulannya adalah memahami berbagai hambatan dalam pembuatan impresi telinga, seperti serumen berlebihan, otitis media eksterna, otitis media efusi, dan otitis media supuratif kronis sangat penting dalam memastikan kesehatan telinga yang optimal. Penanganan yang tepat dan hati-hati akan sangat membantu mencegah komplikasi lebih lanjut. Selain itu, menguasai teknik otoskopi yang benar seperti menjaga keamanan saat memasukkan spekulum dan memperhatikan perbedaan anatomi antara anak-anak dan dewasa akan memastikan pemeriksaan yang aman dan efektif. Dengan pengetahuan dan keterampilan ini, kita dapat meningkatkan kualitas diagnosis dan perawatan telinga. Tetaplah berhati-hati dan bijak dalam melakukan tindakan. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi berikutnya.